Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 3853129.000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
Salam sejahtera. Kami segenap Majelis Jemaat GKI Bromo menyambut dengan sukacita kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ikut beribadah pada hari ini. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur bagi setiap kita ketika Tuhan dalam kasih-Nya mengundang kita untuk masuk dalam persekutuan-Nya. Marilah dengan bangkit berdiri, kita memuji dan mengagungkan Dia dalam nyanyian iman NKB 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan sejahtera tercurah atas saudara sekalian. Amin. Saudara dipersilahkan duduk. Saudara, untuk 2 bulan, yakni di bulan September dan Oktober, kita akan melakukan serial pembahasan tema tentang keluarga. Di minggu pertama yang lalu kita membahas tentang keluarga yang bekerja dengan sukacita. Lalu minggu kedua berbicara tentang keluarga sebagai kelas pembinaan iman. Dan hari ini, di kebaktian kita hari ini, kita mengambil tema keluarga sebagai bejana penyempurnaan. Saudara, setiap orang ingin perfect di dalam hidup ini. Dan kalau ngomong tentang keluarga, yang dirindukan adalah keluarga yang sempurna. Tetapi kita sadar, tidak seorang pun sempurna. Dan itulah sebabnya panggilan untuk saling menyempurnakan, saling membentuk, saling mengasihi di dalam keluarga ini menjadi sebuah panggilan yang tak pernah henti. Mari kita tanggapi panggilan saling menyempurnakan dalam keluarga. Kita butuh dipandu oleh suara Tuhan. Suaramu Tuhan, ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datang
sucikan diriku, Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Setiap kita yang sedia datang di hadapan Tuhan untuk disucikan, Tuhan menyatakan rahmat anugerah-Nya kepada kita. Mari saudara kita berdiri, kita sambut anugerah Tuhan yang hari ini diberitakan melalui catatan Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-37. Demikian anugerah Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam kasih yang teguh, ada pengampunan, ada kasih Kristus mengangkat kita. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Silakan duduk saudara-saudara. Ia yang mengangkat kita, menginginkan kita hidup dalam rahmat dan tuntunan-Nya. Mari kita buka hati, pikiran, dan hidup kita untuk suara Tuhan. Kita berdoa, mohon pimpinan rahmat-Nya mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Kudus, juga Allah yang selalu dekat melingkupi kami. Kami bersyukur untuk tuntunan tangan-Mu yang terus menggandeng kami, membawa kami pada arah kebenaran, laras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan lagi firman-Mu. Kiranya suara-Mu itu meneguhkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, menegur kami, dan membawa kami semakin benar dalam jalan Tuhan, menjalani kehidupan bersama-Mu, ya Kristus. Kami siap, urapan Roh-Mu kiranya memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, melayani tema keluarga sebagai bejana penyempurnaan, pembacaan Alkitab terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 hingga yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menghidupi firman Tuhan dalam langkah juang kita setiap hari. Haleluya. Keluarga adalah bejana penyempurnaan. Itu tema kita. Kalau saudara diminta untuk merumuskan dalam kalimat saudara sendiri, mungkin dalam 4 atau 5 kata, apa yang Anda akan katakan tentang keluarga itu? Apa keluarga menurut Anda dalam 4-5 kata? Bapak Ibu saudara, Anda boleh mendiskusikannya dengan anggota keluarga yang beribadah bersama dengan Anda saat ini. Dalam 4-5 kata, apa itu keluarga? Sudah? Oke. Apapun yang Anda katakan tentang apa itu keluarga, kerap kali rumusan kalimatnya begitu ideal. Mungkin ada yang merumuskan, keluarga adalah segalanya. Mungkin ada yang merumuskan, keluarga adalah home sweet home. Mungkin pula ada yang merumuskan dalam banyak kalimat yang lain yang ideal. Tetapi saudara, bayangan ideal kita tentang keluarga acap kali tidak berjalan seiring, sejajar dengan realitas yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Pope Francis, Paus Fransiskus, dia mengatakan demikian. The perfect family doesn't exist. Nor is there a perfect husband or a perfect wife. Keluarga sempurna tidak ada. Juga tidak ada suami sempurna atau istri sempurna. And let's not talk about perfect mother-in-law. Lebih-lebih mertua sempurna. Enggak ada, itu kata Paus. Mengapa saudara-saudara? Sebab it's just, kita semua ini hanyalah pendosa. It's just
as a sinner. Itu kata Paus. Itu sebabnya saudara, justru karena menyadari kita semua ini bukan orang-orang sempurna, kita tidak dapat menuntut kesempurnaan pada orang-orang di sekeliling kita, pada anggota keluarga kita. Yang perlu dilakukan adalah membuat yang tidak sempurna itu menjadi sempurna dengan kasih kita. Itu sebabnya agar keluarga yang tidak sempurna itu menjadi sempurna, ada 3 kata sakti yang harus sering diungkapkan dan dilakukan dalam keluarga. Yang pertama adalah, bolehkah? May I? Dan yang kedua adalah, thank you. Matur nuwun, terima kasih, ban kamsia, atau ungkapan apapun dalam bahasa Anda. Terima kasih. Kita perlu mengungkapkan itu kepada keluarga kita. Dan satu kata yang terakhir yang sakti adalah, I'm sorry. Maaf. Dan satu lagi yang Paus Francis katakan, jangan pernah menutup hari tanpa membuat perdamaian. Saudara, ungkapan Paus Francis ini begitu mendalam. Kita semua tidak sempurna. Tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak menikahi orang-orang yang sempurna. Kita tidak memiliki orang tua yang sempurna dan juga anak-anak yang sempurna. Seorang dengan yang lain di antara kita memiliki keluhan satu sama lain. Seorang dengan yang lain, kita semua pernah mengecewakan. Dan itulah sebabnya saudara Rasul Paulus dalam surat Kolose pasal 3 ayat 13 menasihatkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu saudara yang terkasih, artinya apa? Artinya keluarga itu adalah kelas, wadah, bejana penyempurnaan. Seorang dengan yang lain diundang untuk saling menyempurnakan ketidaksempurnaan. Keluarga adalah kelas pembasuhan, supaya semua yang terlibat di dalamnya saling membasuh satu dengan yang lain. Keluarga adalah kelas belajar kasih, kelas belajar kelembutan, kelas belajar pengampunan. Pengampunanlah yang menyempurnakan segala kekurangan dan kesalahan. Saudara, pengampunan itu sangat penting bagi kesehatan emosional kita. Dan juga sangat penting bagi kelangsungan hidup rohani kita, spiritualitas kita. Tanpa memaafkan, tanpa mengampuni, keluarga akan menjadi arena konflik dan kubu yang terbuka untuk saling terluka. Tanpa pengampunan, keluarga akan sakit. Sebab apa, saudara? Sebab mereka yang tidak memaafkan secara fisik, emosional, spiritual akan mengalami kehancuran dari dalam. Digerus dari dalam, digerogoti dari dalam, pahit, dan karena itu ia akan sakit dari dalam, dari batin, dari jiwa, dan kemudian banyak penyakit fisik akan mengikutinya. Saudara, keluarga
adalah tempat pemulihan dan kehidupan. Itulah sebabnya saudara, keluarga harus menjadi tempat yang hidup, wilayah penyembuhan, bukan tempat bersemainya begitu banyak penyakit dari dalam. Keluarga harus menjadi tempat yang memungkinkan orang tumbuh dan sehat. Dan untuk itu, setiap anggota keluarga perlu memiliki sebuah keterampilan untuk menyempurnakan satu dengan yang lain. Dan keterampilan itu namanya adalah pengampunan. Keterampilan itu namanya adalah kelembutan. Keterampilan itu namanya adalah kesediaan untuk berkata, I'm sorry. Dan juga berkata, sama. Terima kasih, kita boleh saling melengkapi dan menyempurnakan. Keluarga harus menjadi sebuah bejana yang menghasilkan sebuah sukacita, kegembiraan di dalam kehidupan, dan tempat berpulih, sembuh. Saudara-saudara, saat ini kita hidup dalam sebuah dunia yang sakit. Cobalah Anda lihat, ada begitu banyak teriakan membahana di mana-mana, protes ini, protes itu, demo ini, demo itu, sumpah serapah. Kenapa yang keluar semacam itu? Karena yang di dalam keropos, yang di dalam sakit. Orang jika di dalamnya sakit, ia sangat mudah komplain. Tidak terima, tidak puas, menuntut, menyalahkan, menuding. Lihat, kita hidup dalam sebuah dunia sakit. Sebab apa? Sebab unit terkecil dalam kehidupan di dunia ini, keluarga, banyak yang sakit. Mari kita buat keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Keluarga harus menjadi tempat yang memungkinkan orang dibaharui. Tempat kehidupan yang dinafasi oleh kasih yang menyembuhkan. Karena itu saya suka berpesan kepada siapapun yang mau menikah. Menikah itu kan yang diharapkan happy. Tapi saya mau katakan, jangan pernah menikah jikalau Anda belum belajar mengasihi. Jangan pernah menikah sebelum Anda belajar berkata, I'm sorry. Jangan pernah menikah sebelum Anda belajar mengampuni dan memaafkan. Sebab keberadaan Anda hanya akan menjadi beban buat pasangan Anda. Dan Anda akan sakit di dalam. Keterampilan-keterampilan itu adalah keterampilan yang perlu dimiliki oleh Anda dan saya. Karena itu, saudara-saudara, kalau Anda punya luka-luka di keluarga, anak terluka dengan bapaknya, istri terluka dengan suaminya, ini saatnya. Peluk pasangan Anda, peluk suami Anda, dan katakan, sorry ya Pak. Dan ini saatnya sebagai suami, rangkul istri Anda, dan basuh. Berikan samudera maaf Anda, sempurnakan istri Anda dengan kasih Anda, dengan cinta Anda. Itulah yang membuat keluarga Anda menjadi sempurna, istri Anda menjadi sempurna, bukan karena dia tidak punya cacat, tetapi karena Anda sedia menyempurnakannya dengan kasih Anda. Mungkin ada ibu yang terluka oleh anaknya. Ini saatnya engkau menghampirinya, elus kepalanya, pegang tangannya dan katakan, aku mengampunimu. Itulah yang dimaksudkan dengan bejana penyempurnaan, saudara. Jangan membangun hidup berkeluarga dengan luka, dengan parut diri tanpa disembuhkan.
Sebab paruh diri akan dibawa sampai mati. Kepikunan juga tidak akan membuatnya hilang. Maka sempurnakan dan bereskan. Banyak orang yang memuja kesempurnaan lalu banyak bertopeng, membajui diri dengan banyak hal, berpura-pura. Oh saudara, hati-hati. Sebab kepura-puraan yang menandai bahwa saya tidak apa-apa, saya sempurna, saya kuat menanggung seluruh beban, itu justru akan merusak otak kita. Sebuah penelitian mengatakan, neuroscience, mengatakan bahwa orang yang banyak pura-pura, ia akan potensial mengalami kerusakan otak. Ibarat hard disk komputer, pura-pura semua oke, tapi di dalam ini penuh, tidak ada yang dilepas, maka akan hang. Itu kata neuroscience. Akan jadi lemot, disfungsional untuk mengerjakan banyak hal, macet. Kepura-puraan bahwa Anda sempurna, Anda tidak apa-apa, Anda tidak terluka, akan membuat Anda mengalami kerusakan di dalam otak ini. Dan saya kira itulah pendekatan psikologis neuroscience. Pentingnya melepas penyempurnaan, pengampunan, maaf. Itu membuat hard disk kita itu longgar kembali. File-file yang tidak perlu, apalagi bad sector, file-file buruk, keluar, di-delete, dihapus, disempurnakan oleh pengampunan kita. Membuat semuanya berfungsi kembali secara baik. Bagaimana kita bisa sampai di sana menyempurnakan? Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat praktis di dalam Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Apa yang dapat mempersatukan? Apa yang dapat menyempurnakan, saudara? Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah kasih. Milikilah kasih di dalam hatimu. Milikilah kasih dalam sudut pandangmu. Lihatlah semua hal dalam konteks kasih dengan kasihmu. Itu yang akan menyempurnakan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menyempurnakan segala sesuatu. Kasih membuat keluarga menjadi bejana penyempurnaan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Jika kasih ada di dalamnya, damai sejahtera ada di dalamnya juga. Dan kemudian yang muncul adalah luapan syukur. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, dan bersyukurlah. Saudara, Pak, kalau ngomong mengasihi gampang Pak, tapi mengampuni itu setengah mati. Saya sudah berjuang, saya sudah berusaha, tapi susah. Oh saudara, banyak sekali mitos tentang pengampunan yang salah kaprah, dan saya kira perlu dikoreksi sehingga kemudian pengampunan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Mitos apa yang salah? Mitos apa yang keliru? Banyak orang berpikir, kalau saya mengampuni kok enak dia. Yang diuntungkan kalau saya mengampuni kan orang lain. Enak dia Pak, saya remuk Pak. Dan saudara, itu adalah sebuah konsep berpikir tentang pengampunan yang keliru. Itu adalah mitos. Sebab apa? Sebab sesungguhnya penerima manfaat pertama dan terutama ketika Anda mengampuni adalah diri Anda sendiri. Bukan orang lain. Mitos yang kedua, saudara, mengampuni itu selalu membutuhkan pihak lain untuk memberi respon. Kalau responnya dia buruk, saya susah mengampuninya Pak. Oh tidak, saudara, itu juga mitos.
untuk mengampuni, kita tidak membutuhkan pihak lain. Sebab pengampunan adalah sebuah keputusan yang kita ambil untuk menolong diri kita sendiri sehingga kita dibebaskan, dilepaskan, dan kemudian tumbuh. Rekonsiliasi membutuhkan orang lain. Dan memang seharusnya pengampunan di-follow up dengan rekonsiliasi. Tapi kalau belum bisa rekonsiliasi, pengampunan itu bisa dilakukan sebab pengampunan adalah keputusan kita. Kita yang memutuskan. Oke, dua mitos itu ingin saya jelaskan dalam contoh. Bahwa dua mitos itu keliru. Saya mencontohkan jika Anda tidak mengampuni, siapa yang paling mendapat laknat, mendapat masalah, mendapatkan kerusan di hati? Yang tidak Anda ampuni atau Anda sendiri? Kalau tidak mengampuni. Suami berantem sama istrinya. Si laki-laki mengatakan, pokoknya kalau dia tidak berlutut di kaki saya, tidak akan saya ampuni. Oh, istrinya tidak kalah. Dia mengatakan, emang laki-laki aja yang bisa begitu. Sorry ya, nehi. Emang gua dianggap apa? Saya dianggap apa? Lalu tidak ada satupun yang datang. Hari pertama berlalu diam-diaman. Hari kedua tetap sama. Hari ketiga tetap sama. Kira-kira kalau suami itu tidak mengampuni, lihat istrinya, jengkel enggak? Jengkel dia, saudara. Istrinya barangkali sedang menyanyi. Sambil dia melakukan sesuatu, masak nyanyi-nyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Suaminya yang mendengarkan dari jauh yang sudah tidak bicara seminggu itu. Nyanyi-nyanyi betapa baiknya. Dosamu itu loh akeh. Siapa yang empot-empotan? Sang suami toh. Istrinya oke, sehat-sehat saja. Tapi suaminya tergerus oleh rasa sakit itu. Jadi kalau tidak mengampuni, siapa yang paling sakit? Diri sendiri. Atau kalau itu orang lain, kawan Anda, sahabat Anda, rekan kerja Anda, atau anggota keluarga Anda, keponakan Anda, atau sepupu Anda tidak mengampuninya. Nggak kelihatan orangnya. Lihat motornya diparkir saja. Sakit enggak? Oh, ini pasti motornya dia itu. Di sini cenut, empot begitu. Lah, motor itu dosanya apa? Lihat barangnya saja kita sakit. Kalau orang tidak mengampuni, ia yang pertama-tama digerus oleh perasaan sakit itu. Anda lihat, saudara? Sekarang sebaliknya. Kalau orang mengampuni, begitu Anda mengampuni, siapa yang pertama-tama dibebaskan dari rasa sakit? Dia atau Anda? Kita toh. Begitu kita mengampuni, kita bebas, saudara-saudara. Ya, dia memang salah. Tapi aku mengampuninya. Anda lega. Pengampunan Anda menyempurnakan dia. Dan Anda hanya bisa memutuskan saya mengampuni kalau Anda mengasihi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kasih itu menyempurnakan. Kenakanlah kasih yang menyempurnakan. Anda mengasihi istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda? Mari kita belajar saling mengampuni, saling mengasihi. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan kekuatan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, ajarilah kami Tuhan. Saling mengampuni, saling mengasihi, saling menyempurnakan. Ajarilah kami membentuk keluarga kami menjadi bejana penyempurnaan. Agar kami pun semakin dimampukan menjadi jalan kasih dan penyempurnaan. Saudara, sebuah pujian mengatakan hal itu. Mas Antoni boleh diambilkan nada, saya mengajak jemaat sekalian menyanyi
Lagu yang pasti Anda kenal akrab, refrainnya saja. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nyanyikan saudara-saudara bersama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih. Bahkan ketika kami masih penuh cacat dan dosa, Engkau menyempurnakan kami dengan kasih-Mu. Dan memandang-Mu, merasakan cinta-Mu, biarlah membuat kami semakin mampu menyempurnakan segala kelemahan para kekasih kami, suami kami, istri kami, keluarga kami, anak-anak kami, mertua kami, siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kami dalam kehidupan ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kasih-Mu itu mengalir, melimpah, memberkati, menyempurnakan mereka yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajarilah kami saling menyempurnakan. Amin. Bagaikan Bapa dan aku bersatu, demikian hidupmu memuliakanku. Bagaikan terang dan garam dunia, jadilah jawaban bagi yang memerlukanmu. Kerinduanku, biar tubuhku bersatu
namaku, kerinduanku, kerajaanku ditegakkan di atas bumi yang ku cinta, kerinduanku. Bagaikan Bapa dan aku bersatu, demikian hidupmu memuliakanku. Bagaikan terang dan garam dunia, jadilah jawaban bagi yang memerlukanmu. Kerinduanku, biar tubuhku bersatu dan tinggikan namaku, kerinduanku, kerajaanku ditegakkan di atas bumi yang ku cinta, kerinduanku, biar tubuhku bersatu dan tinggikan namaku, kerinduanku, kerajaanku ditegakkan di atas bumi yang ku cinta, di atas bumi yang ku cinta, kerinduanku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara,
kasih itu juga mesti dibahasakan dalam doa kita. Mari memberi hati kita di dalam doa, dengan cinta kita lakukan doa syafaat. Berbulan-bulan kami berhadapan dengan keterbatasan Tuhan. Keterbatasan gerak, keterbatasan relasi karena pembatasan sosial, keterbatasan kebebasan diri, dan sungguh kami membutuhkan kasih Tuhan memenuhi hati kami, supaya di tengah-tengah segala keterbatasan itu kami boleh saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Menerima hal-hal yang tidak sempurna, menerima segala hal yang punya limitasi. Tuhan, itu sebabnya hari ini kami memberkati dunia dengan kasih-Mu dan kasih kami. Kiranya hati-Mu dan hati kami memulihkan semesta. Kiranya hati-Mu dan hati kami memulihkan segala keterbatasan perundangan, keterbatasan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat publik dalam mengatur hidup ini dengan yang terbaik. Kiranya kasih kami menyempurnakan semua itu. Kami bersyukur bahwa berita kami dengar penelitian tentang vaksin dan implementasinya, percobaannya kepada 1.000 orang positif, hasilnya baik. Mari terus berkati supaya vaksin yang telah ditemukan ini dan telah diuji cobakan ini segera dapat diaplikasikan kepada khalayak ramai dan pandemi ini cepat teratasi. Beri kemampuan dan kapasitas kepada para peneliti untuk menyempurnakannya. Juga daya iman kami kepadamu makin bertumbuh. Tuhan, terima kasih. Berdoa pada saat ini secara khusus untuk para siswa-siswi SD sampai SMA yang sedang bergulat dengan ujian tengah semester secara online. Ini adalah sebuah fase baru dalam dunia pendidikan. Segala keterbatasan kiranya Tuhan sempurnakan, sehingga mereka boleh mengalami kemajuan melalui ujian-ujian itu. Berkati para guru, para orang tua yang mendampingi, juga seluruh fasilitas online yang dipergunakan. Berdoa untuk para mahasiswa yang sedang berancang-ancang memasuki semester baru. Tuhan memberkati segala persiapan kampus dalam menata segala sesuatunya. Kami berdoa untuk para pelayan publik yang bertaruh nyawa, mendedikasikan diri, menjaga dan merawat kehidupan. Para polisi, para tentara yang menjaga keamanan, Satpol PP yang menegakkan disiplin hidup bermasyarakat dan juga disiplin protokol kesehatan saat ini. Kami berdoa untuk rakyat yang berada di garda depan. Berikan kesadaran untuk menjaga hidup bersama. Berdoa untuk para dokter, para medis yang bersentuhan dekat dengan para pasien. Lindungilah mereka, peliharakan spirit mereka, selamatkanlah mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan dan pergulatan ekonomi di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan terus menolong supaya kebijakan-kebijakan ekonomi tetap menopang kesejahteraan masyarakat. Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh warga bangsa agar tidak dihantui oleh krisis dan depresi semata.
tetapi satu dengan yang lain bergandeng tangan, bergotong royong, mengingatkan, meringankan hidup bersama. Terima kasih. Kami tahu Engkau sedang bekerja pada saat ini, dan Engkau memakai begitu banyak orang, juga kami. Maka kami taruh diri kami, hidup kami, di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu, yang mengajar kami bersama-sama percaya bahwa Engkau Bapa yang memelihara hidup kami, dan memanggil nama-Mu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sikap bersyukur adalah suatu kepatuhan bagi kita di hadapan Dia Sang Sumber berkat. Marilah saat ini kita menyatakan syukur kita lewat persembahan yang kita kumpulkan. Firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Marilah sambil kita menyanyikan dari NKB 134 baitnya yang pertama dan kedua. Terima kasih Tuhan. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan doa syukur. Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan teladan kasih-Mu sebagai pengikat yang persatukan dan menyempurnakan. Ya Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, setiap kita diberi anugerah untuk saling menyempurnakan. Sebab setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Mari kita rayakan kehidupan berkeluarga kita, berserikat, saling menyempurnakan. Sempurnakan persatuan di dalam
Jemaat Tuhan, mari kita rayakan hidup berkeluarga kita dengan saling menyempurnakan. Dan karena itu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.